Luis Enrique menyebut jika timnya memiliki peluang besar untuk melaju ke perempat final. Laga antara timnas Spanyol versus Maroko bakal berlangsung di Stadion Education City, Qatar pada Selasa 6 Desember pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi hal yang wajib diraih bagi kedua tim jika ingin melanjutkan perjalanan di Piala Dunia 2022. Menjelang laga itu, Luis Enrique membeberkan kesiapan skuad La Furia Roja. Pelatih berusia 52 tahun itu memastikan semua pasukannya dalam kondisi fit dan siap tempur. Terlebih ia memiliki dua amunisi tambahan yakni Cesar Azpilicueta dan David Raya yang telah sembuh dari cedera. Semua pemain dalam kondisi fisik yang baik setelah pulihnya Cesar Azpilicueta dan David Raya, ungkap Enrique dilansir dari laman resmi Federasi Sepak Bola Spanyol Selasa 6 Desember 2022. Kemudian untuk laga nanti, Enrique menegaskan kepada anak asuhnya agar bermain efektif dengan tidak hanya mengandalkan penguasaan bola. Sebab Singa Atlas julukan Maroko memiliki motivasi yang tinggi untuk bisa memberikan kejutan. Dalam pertandingan yang kami terus harus melakukan apa yang kami lakukan di setiap pertandingan. Ini tidak berarti bahwa kami harus mendominasi permainan sepanjang waktu. Kami melakukannya dengan sangat baik dan kami melawan tim yang ada mungkin yang terbaik dalam hal motivasi, cetus Luis Enrique. Kendati begitu, Enrique mengaku percaya diri pada Gavi dan kolega dapat menampilkan permainan terbaiknya. Bahkan ia optimistis Spanyol memiliki peluang untuk lolos ke babak perempat final dengan menyingkirkan Singa Atlas. Kami Spanyol memiliki peluang besar untuk maju ke babak selanjutnya atau perempat final, tutup pelatih La Furia Roja tersebut. Luis Enrique mengatakan pemainnya sudah menjalani latihan khusus dengan melakukan 1000 penalti sebelum bermain di Piala Dunia 2022. Lebih dari setahun yang lalu di salah satu lokasi latihan Spanyol, saya bilang ke pemain, mereka harus ke Piala Dunia setidaknya dengan 1000 penalti. Tutur Enrique dilansir dari catatan Football Selasa 6 Desember 2022. Adu penalti sendiri memang menjadi momok bagi timnas Spanyol saat ini. Pasalnya di Euro 2022, timnas Spanyol harus tumbang dari timnas Italia yang di semifinal lewat adu penalti. Hal tersebut yang membuat Luis Enrique memutuskan untuk pemainnya berlatih 1000 penalti. Bagi Enrique, tendangan penalti bukan hanya masalah untung-untungan saja. Ini adu penalti momen ketegangan maksimum, waktu untuk menunjukkan keberanian dan bisa menendang penalti dengan cara yang telah diputuskan jika melatihnya ribuan kali. Enrique menambahkan bahwa dengan cara melatihnya ribuan kali, kita bisa memahami bagaimana harus mengeksekusi ataupun menahan tendangan penalti. Itu penalti bisa dilatih dan diatur. Bagaimana mengolah ketegangan, ini bukan hanya keberuntungan, ucap Enrique. Porsi latihan tersebut tidak hanya diberikan kepada eksekutor penalti, namun diberikan juga kepada penjaga gawang yang menjadi aktor di bawah mistar gawang. Menurut Enrique, kiper yang ia miliki saat ini sudah cukup bagus untuk mengantisipasi tendangan penalti. Kita punya kiper yang sangat bagus, salah satu dari ketiganya dapat melakukannya dengan sangat baik dalam situasi ini. Setiap kali kami menyelesaikan latihan, saya melihat banyak pemain berlatih penalti, ujar Enrique. Melihat persiapan tersebut, timnas Spanyol tampaknya sudah siap menghadapi timnas Maroko di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Gelandang timnas Spanyol Pedri telah memberi peringatan kepada rekan-rekannya menjelang pertandingan menghadapi Maroko di babak 16 besar Piala Dunia. Pemain Barcelona itu sadar betul timnya bisa terdepak dari turnamen jika mengulangi kesalahan dan kehilangan konsentrasi pada pertandingan tersebut. Dua kesalahan Spanyol membuat pertandingan terakhir di fase grup melawan Jepang berakhir dengan kekalahan. Satu tiket perempat final pun menjadi pertaruhan saat tim Matador menghadapi tim Singa Atlas di Education City Stadium pada Selasa 6 Desember 2022. Pedri tak ingin meremehkan Maroko yang berhasil melewati hadangan tim kuat seperti Belgia dan Kroasia di babak penyisihan grup. Sedangkan Spanyol yang memulai kampanye Piala Dunia dengan kemenangan dominan 7-0 atas Costa Rica justru melempem di dua partai setelahnya. Spanyol bermain imbang 1-1 melawan Jerman dan kalah 1-2 dari Jepang. Anak asuh Luis Enrique tampil dengan kontrol penuh atas pertandingan melawan tim Samurai Biru. Mereka memimpin 1-0 di babak pertama, tetapi 2 gol dalam 3 menit tak lama setelah jeda membalikan keadaan. Pedri yang siap tampil pada pertandingan ke-18 bersama timnas Spanyol mengatakan bahwa tim harus belajar dari pengalaman itu. Pertandingan terakhir adalah pertandingan yang sulit. Itu adalah pukulan keras, kami tidak mengharapkan hasil itu saat melawan Jepang, kata Pedri. Untungnya kami memiliki kesempatan lain, kami menyadari semua pertandingan adalah hidup dan mati. Tetapi jika kita hilang konsentrasi selama 10 menit, jika Anda memutus koneksi permainan, Anda pulang. Jika mereka mencetak gol, itu bisa menjadi satu-satunya yang mereka butuhkan, kata pemain berusia 20 tahun tersebut.
Pedri menjadi pemain utama pada pertandingan timnas Spanyol di Piala Dunia Qatar 2022 sejauh ini. Ia juga bermain sepanjang 90 menit penuh melawan Jerman dan Jepang. Ia mengaku terjebak dalam drama menegangkan di partai terakhir grup E. Saat tertinggal 1 gol dari Jepang, Spanyol berada dalam bahaya tersingkir dari turnamen ketika Costa Rica tampil menyerang melawan Jerman di pertengahan babak kedua. Untungnya bagi Pedri dan rekan satu timnya, tim asuhan Hansi Flick membalas untuk menang 4-2, memungkinkan Spanyol lolos ke 16 besar karena selisih gol. Saya sedang melihat papan skor ketika saya melihat Costa Rica berada di urutan kedua dan kami tersingkir. Saya mencoba mencari gol. Saya tidak menyadari Jerman memimpin sehingga kami berada di urutan kedua lagi. Saya sangat sedih sepanjang pertandingan, kata Pedri. Kemenangan timnas Maroko usai mendekuk Belgia dengan skor 2-0 di perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar menjadi sorotan masyarakat dunia, khususnya mereka penggemar sepak bola. Dengan begitu, Maroko pun lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah baru. Tak hanya pertandingannya, para penggawa timnas Maroko pun tak luput menjadi perhatian. Salah satunya adalah Hakim Ziyech, jagoan timnas Maroko yang mengisi posisi sebagai gelandang serang. Selain kemampuannya yang piawai dalam mengelola bola, Hakim Ziyech pun memiliki wajah kalem dan tampan. Maka tak heran jika Ziyech menjadi salah satu pesepak bola yang digilai terutama oleh kaum hawa. Keputusan pelatih Maroko Walid Regragui memanggil kembali Hakim Ziyech untuk memperkuat Singa Atlas di Piala Dunia 2022 adalah keputusan jitu. Walid Regragui mengandalkan pertahanan yang dalam dan menghukum lawan melalui serangan balik pada strateginya. Ia mengandalkan pemain yang memiliki power dan kecepatan seperti Hakim Ziyech. Hal itu sekaligus mematahkan hubungan tidak baik Ziyech dengan skuad Maroko yang sebelumnya dikomandoi Fahid Halilhodžić. Perselisihan antara Halilhodžić dengan Ziyech membuat pemain Chelsea itu didepak dari skuad Maroko. Sejauh ini, Hakim Ziyech menawarkan kreativitas yang menjanjikan dalam serangan balik Maroko. 1 gol yang ia cetak ke gawang Kanada mengantarkan Maroko ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 dengan status juara grup. Maroko di bawah asuhan Walid Regragui punya kedalaman yang mumpuni dalam pertahanan. Sejak mengambil alih tugas Fahid dalam 6 pertandingan, gawang Bono baru kebobolan 1 gol yang tercipta saat lawan Kanada. Oleh karena itu, dengan optimisme yang kuat sebagai wakil Afrika satu-satunya yang tersisa saat ini, Maroko ingin memberikan yang terbaik dan mencatatkan sejarah baru di gelaran Piala Dunia. Tim Maroko telah membuat sejarah dengan mencapai babak 16 besar, tetapi kami ingin mencapai lebih, kata Yassine Bouno, dikutip dari Al Jazeera. Spanyol akan memaksa kami untuk menjadi yang terbaik, tambahnya. Kami benar-benar siap, kami menjadi lebih baik dan lebih baik dengan setiap pertandingan. Dan saya yakin kami akan berada dalam kondisi yang baik. Kami ingin membuat pendukung kami bahagia, pungkasnya.